Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Ini kasusnya beda ya, tapi ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus jumlah dari sinus dan kosinus. Kebetulan ini kan sinus dan sinus ya, berarti rumus jumlah untuk sinus bisa dipakai. Jadi rumus jumlah sinus dan kosinus atau selisih juga itu bisa dipakai kalau trigonometrinya sama jenisnya ya. Kalau di sini sin itu bisa. Tapi kalau di sini sin, di sini cos itu nggak bisa, kecuali teman-teman mau ganti dulu ya. Jadi 90 derajat dikurangi misalkan gitu ya. Nah, karena di sini sin tambah sin, kita bisa menggunakan rumus apa? Ya, rumus jumlah dari trigonometri. Nah, gimana caranya? Kita masih ingat bahwa rumus sin A ditambah dengan sin B itu kan sama aja dengan 2. Sin 1/2 A ditambah B dikali dengan cos 1/2 A dikurangi B. Ya enggak? Nah, ini rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari ini. Jadi ini kita anggap sebagai A, kemudian ini kita anggap sebagai B. Oke ya. Berarti bentuknya jadi apa tuh? Sin. Oke, di sini 2 dikali sin. Nah, 1/2 dikali A tambah B, berarti X tambah 210 derajat ditambah X dikurangi 210 derajat. Oke, tutup kurung dikali dengan cos 1/2 X ditambah 210 derajat dikurangi X dikurangi 210 derajat tutup kurung lagi 1/2 akar 3. Nah, ini kan habis ya, 210 dikurangi 210 sisanya 2x. 2x dibagi 2 sisanya x. 2 sin x dikali dengan cos x dengan x habis. 210 tambah 210 420 dibagi 2 cos 210 derajat ya, sama dengan 1/2 akar 3. Oke, sekarang kita bisa kita sederhanakan lagi. Cos 210 itu berapa? Ya, cos 210 itu nilainya adalah negatif 1/2 akar 3. Ya, kenapa ya? Kita tahu bahwa cos 210 itu kan sama aja dengan cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini kan sama aja dengan cos 30. Tapi 210 kan kuadran berapa? Ya, kuadran 3 ya. Kan kuadran 3 miliknya si tan, maka negatif cos 30. Cos 30 setengah akar 3, maka nilainya negatif 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 3. 2 sin X sama dengan, nah ini kan bisa kita coret ya, sisanya negatif 1. Nah, negatif 1 di sini, kemudian sin X sama dengan negatif 1/2. Oke, sekarang nilainya berapa nih? Sin X negatif 1/2, sin berapa yang menghasilkan negatif 1/2? Oke, ini kan berarti sin itu kita lihat negatifnya pada kuadran berapa? Kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Nah, kalau kuadran 3, sin yang nilainya 1/2 itu kan sin 30 ya. Berarti kan pada kuadran 3, berarti kan sin 180 tambah 30 kan di sini 210. Kemudian kuadran 4 berapa dia? Sama aja dengan sin 330 derajat. Nah, teman-teman pakai yang mana itu bebas ya. Misalkan saya menggunakan sin 210, jadi sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, ini nilainya negatif 1/2 karena pada kuadran 3. Oke, di sinus kita bisa menggunakan bentuk yang X1, X2 ya. Rumus sinus masih ingat ya? Kalau misalkan untuk mencari persamaan, jadi apa? X1 itu sama dengan alfa ditambah n dikali 360 derajat. Kemudian X2 apa? Ya, 180 derajat dikurangi alfa ditambah n dikali 360 derajat. Dimana n-nya atau k-nya itu berjalan dari bilangan bulat. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk yang X1. Berarti ini keseluruhan X1, ini keseluruhan alfa. Berarti X1 sama dengan 210 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Sekarang kalau n-nya kita mulai dari berapa? 0 ya. Misalnya kita mulai 0 ya, 0 n-nya ya. Berarti X1-nya berapa? X1 sama dengan 210 derajat ditambah 0 sama dengan 210 derajat. Karena kita punya interval dari 0 sampai 360, maka 210 masuk ya. Kira-kira kalau n-nya 1 masuk enggak? Enggak ya. Berarti kita cukup sampai di n sama dengan 0. Nah, kemudian kita punya X2, dia apa? 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Maka nilai X2 ketika n-nya 0 ya. X2-nya berapa? Berarti kan negatif 30 derajat ditambah 360 derajat sama aja dengan
330 derajat. Ini juga masuk ya. Ketika N-nya 1, apakah masuk dia? Ketika N-nya 1, berarti kan dia tidak masuk ya, melebihi 360. Maka HP-nya adalah 210 derajat, 330 derajat. Oke, jadi ini bentuk penyelesaian dari persamaan trigonometri ini ya. Jadi bentuknya itu ternyata bisa kita kerjakan menggunakan rumus jumlah trigonometri kalau trigonometrinya sama. Oke, gitu ya. Bisa ya? Oke guys, sekarang kita coba latihan soal selanjutnya ya. Nah, ini bentuk khusus dimana nanti kita lihat ya. Ini bentuk yang trigonometri X tambah BX sama dengan 0. Oke, kita lihat bahwa sin 2X tambah sin X sama dengan 0. Ini kan bisa kita pakai rumus penjumlahan sinus ya. Ini kan sinus tambah sinus ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang sin A ditambah sin B itu sama aja dengan 1/2. Oh sorry, bukan 1/2, 2 ya. 2 sin 1/2 A tambah B dikali dengan cos 1/2 A dikurangi B. Oke ya ini ya. Nah sekarang kita lihat sin berarti sama aja kita ganti dengan 2 dikali sin 1/2. Ini kan 2X tambah X yang jadi 3X ya. 3X ya dikali dengan cos 1/2 dikali 2X dikurangi X berarti sisanya X ya. X sama dengan 0. Nah ini jadinya apa? 2 sin 3X/2 dikali dengan cos X/2 sama dengan 0. 2 nya pindah ke kanan jadi pembagian. Jadinya sin 3X/2 dikali cos X/2 sama dengan 0. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, di sini bentuknya jadinya gimana? Kalau teman-teman melihat bentuk persamaan kuadrat ya, mencari akar-akar ya. Berarti kan misalkan X min 1 ya dikali dengan X min 2 sama dengan 0. Berarti kan X min 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah itu berlaku di sini juga. Berarti bentuk ini menjadi sin 3X/2 sama dengan 0 atau cos X/2 sama dengan 0. Oke. Di video saya kemarin saya sudah menjelaskan ketika bentuk khususnya itu ketika sin X sama dengan 0 ya. Ini kan sama dengan 0. Nah kita menggunakan cara yang mana? Nah sedikit mereview ya. Kemarin saya sudah menjelaskan ketika kasusnya sin X sama dengan 0 maka kita menggunakan X1. Hanya ada X1 ya. Berarti adalah alfa plus K dikali 180 derajat. Dan ketika kasusnya cos X sama dengan 0 kita juga sama. X1 sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Nah, tidak ada plus minus di sini ya. Tidak ada 180 derajat dikurangi alfa juga di sini. Hanya cukup ini dan ini. Oke ya, bisa lihat di video saya sebelumnya saya menjelaskan kenapa K-nya dikali 180 bukan 360. Oke ya. Nah, di sini kita menggunakan yang ini untuk sinus ya. Maka ini bentuknya menjadi seperti gimana? Nah, sin 3X/2 sama dengan kan 0. Sin berapa yang menghasilkan 0? Bebas teman-teman, mau sin 180 boleh, sin 360 boleh. Nah misalkan saya mau coba yang gampang ya, sin 0 ya. Sin 0 derajat kan 0. Berarti ini kan X1, ini alfanya. Maka 3X/2 itu sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Iya enggak? Iya ya. Nah ini kan sama aja dengan X sama dengan pindah ke sana jadi perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Nah, ini ke sana menjadi apa? 180 dikali 2 360. 360 dibagi 3 adalah 120. Maka sisanya adalah K dikali 120 derajat. Oke ya. Nah, sekarang ketika K-nya itu 0 ya. K-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah 0 derajat. Nah 0 derajat itu masuk nggak di sudutnya? Ternyata masuk 0 derajat ya, berarti boleh memenuhi. Berarti ini memenuhi. Kemudian ketika K-nya 1, X-nya berapa? X-nya ada 120 derajat. Ini juga memenuhi ya. Kemudian ketika K-nya 2, apakah dia memenuhi? K-nya 2 ya. K-nya 2. X sama dengan 240 derajat. Memenuhi juga. Ketika K-nya sama dengan 3, X sama dengan 360 3 dikali 120 berarti 360 derajat. Dia juga memenuhi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalkan K-nya 4 apakah dia memenuhi? Tentu tidak ya. Dia lebih dari 360 derajat. Makanya ketika K-nya 4 dia tidak memenuhi gitu ya. Jadi untuk yang sin sudah selesai, kita lanjut yang cos.
Jadi cukup hanya ada satu ya bentuknya ya. Nah untuk yang cos sama berarti X1 itu sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. X1 nya X per 2 ya, berarti X per 2 sama dengan, nah sekarang gini, 0 derajat cos berapa yang menghasilkan 0? 90 derajat ya. Atau juga cos bisa juga 270 derajat dan seterusnya. Misalnya kita pakai 90 derajat. Nah cos 90 derajat berarti sini alfanya 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Duanya pindah ke sana ya, jadi perkalian ya. Nah sekarang sama, lakukan dengan cara seperti ini. Ketika K nya 0, X nya berapa? 180 derajat ditambah 0, 180 derajat. Ketika K nya 1, X nya berapa? X nya ada 180 derajat ditambah 360 derajat. Ini udah tidak memenuhi ya, karena melebihi 360. Berarti HP nya yang memenuhi adalah ini TM. Nah ini TM ya, adalah 0 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah nilai-nilai yang mana dia itu memenuhi dari nilai X yang berada di soal ini dengan sudutnya ya. Jadi HP-nya adalah itu. Jadi perlu diingat ketika kasusnya sin X, kalian menemukan sin X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0, itu gunakanlah K dikali 180. Oke ya. Bagi yang bingung kenapa K-nya dikali 180, itu sudah saya jelaskan di videonya. Bisa dilihat ya di video di atas ya. Yang sudah saya kasih linknya ya di atas, bisa teman-teman tekan, bisa kalian teman-teman coba juga di situ. Oke, saya kira untuk perkenalan bentuk seperti ini bisa ya. Yang jelas perlu diperhatikan ketika bentuknya menemukan bentuk yang khusus seperti ini dan ini, artinya mereka sama dengan 0. Untuk tan seperti biasa sama ya, hanya 1. Oke, gitu. Bisa ya.